Sebelum kita lanjutkan perbincangan pagi hari ini, saya ingin kembali menginformasikan bahwa kami sudah berupaya untuk mengundang Badan Legislasi DPR RI untuk duduk bersama membicarakan hal ini, juga menanyakan apa alasan mereka para anggota Dewan yang terhormat di gedung DPR itu begitu ngebut, begitu membahas rancangan undang-undang pilkada, revisi undang-undang pilkada, sehingga yang dikatakan menganulir putusan MK sebelumnya. Tapi belum mendapatkan respons dan kami terus berupaya untuk menghadirkan mereka pagi hari ini di forum diskusi kita pagi hari ini. Tadi saya sempat menyinggung Bung Randy, kalau dulu kita akan dihadapkan pada pilihan yang relatif mudah begitu ya untuk memilih calon-calon pemimpin kita begitu. Tapi hari-hari ini dimulai dari Pilpres kemarin, lalu sekarang pilkada, sepertinya begitu sulit masyarakat atau publik ini mencoba memilih dengan tenang, berpikir dengan jernih, dengan drama-drama yang disampaikan para politisi, belum lagi juga lembaga hukum yang terlibat begitu. Ini kita menjadi bingung dan akhirnya civil society juga jengah dan muncullah aksi-aksi seperti yang pagi hari ini kita saksikan begitu sejak 1 malam yang lalu sebetulnya. Apakah cara-cara ini yang bisa menyadarkan mereka-mereka atau kan ada cara lain sebenarnya yang bisa menyadarkan mereka-mereka bahwa kita ini butuh untuk memilih calon pemimpin dengan tenang dan pikiran yang jernih begitu. Kira-kira dari kacamata pemilih. Ya dari kacamata kita ya pressure juga, public pressure itu penting. Jadi gerakan mahasiswa yang kita lihat, demo, demonstrasi dan sebagainya itu bagian dari sebenarnya kita mempengaruhi public policy, mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik yang diambil baik pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah, maupun dari pokoknya semua pihak lah penyelenggara negara ini. Oleh karena itu sebagai kan tekanan kan publik. Harus demikian, itu yang pertama. Penting, tapi yang kedua juga sebenarnya begini, konstruksi dalam pendekatan konstruksi hukum ini yang kita bahas saat ini, maka JPPR memandang dalam kaitan voters education, kita wajib memberikan pendidikan publik kan kepada masyarakat. Tentu saja. Bahwa kenapa saya selalu kembali ke putusan MK, ya kan? Karena kita berangkat dari konstruksi hukum. Tadi konstruksi sosial politiknya, tekanan massa. Tapi konstruksi hukumnya, saya rasa jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya pasal yang putusan 70 ya soal usia itu, Mahkamah secara jelas dalam pertimbangan hukumnya mengatakan begini, apabila KPU ya, Komisi Pemilihan Umum, memerlukan teknis untuk menjalankan misalnya norma pasal 7 ayat 2 huruf E terkait usia minimal 25-30 itu, maka harus sesuai dengan pertimbangan hukum yang ada dalam satu kesatuan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Tidak boleh bertentangan. Seandainya bertentangan, ya karena sifat erga omnesnya kan berlaku saat dibacakan, itu kata MK ya, Mahkamah bukan saya nanti dibaca. Seandainya tidak, maka Mahkamah dengan kewenangannya berpotensi untuk menyatakan tidak sah persyarat. Menganulir. Itu poin hukumnya. Oleh karena ini menyambung yang Pak Herdi tadi katakan, misalnya soal Kaisang. Saya tidak bicara soal Kaisang misalnya. Saya bicara soal katakanlah kapista. Ada seorang kapista, dia mau daftar calon bupati di suatu daerah yang umurnya belum 25. Dia nanti genap 25, supaya gampang 27 November 2024 ini. Nah, kapista ini karena putusan MK tadi kan, dia mengikat penyelenggara, mengikat peserta pemilihan, mengikat seluruh warga negara. Itu dalam konstruksi Mahkamah. Maka kapista ini yang mendaftar, belum 25. Jadi bupati, nanti dia 25-27 November, saat ditetapkan oleh KPU 22 September, maka dia berpotensi untuk digagalkan atau dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Mahkamah dalam perselisihan hasil pemilihan. Walaupun dia menang, udah capek-capek loh. Artinya keterpilihannya dianulir. Itu ada dalam teks putusan 70. Mahkamah Konstitusi yang barusan terkait batas minimal usia 25 dan 30 Artinya Anda mau mengatakan seperti ini, kalau ini upaya ini kan dipaksakan begitu ya, terus sampai pemilihan berlangsung,
Siapapun itu calonnya, mau Iya, calon tunggal. siapapun. Makanya Ketika dia sudah terpilih, sudah ditetapkan, MK kalau memang memandang ini tidak sesuai dengan aturan, dianulir saat itu juga. Iya, betul. Jadi yang Oke. saya maksudkan ini mengikat semua warga negara. Oleh karena itu fokus kita selalu bicara Kaisang Oke, calon gubernur. ya. Ada warga negara yang lain yang saya contohkan tadi, Kapista namanya ya kan. Itu nanti berpotensi dibatalkan. Dia mengalami kerugian loh. Kerugian konstitusional akibat pemberlakuan misalnya kebijakan terkait yang kemarin kan. Oke. 25 tahun, 30 tahun sejak pelantikan. Itu kan norma yang diubah. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, ya kan, secara jelas mengatakan batas atau cara kita mengukur batas usia itu, titik awalnya itu adalah saat proses pendaftaran sampai bermuara pada penetapan pasangan calon. Oke. Calon ya, Oke. itu jelas sebenarnya. Pak Herdi, bagaimana Anda merespons perspektif Ya. Bung Randy ini? Ya, saya setuju. Ada dua catatan saya dari pernyataannya Bung Randy ya. Satu, cara berpikir atau melihat putusan MK itu kan tidak bisa secara parsial. Betul yang dibilang tadi. Misalnya ketika kita melihat putusan 70 ya, kan yang disampaikan pada saat rapat panja balai kemarin disebut bahwa itu kan putusan yang menolak ya di dalam amar. Sementara ya ini sekaligus menyampaikan ya, saya bersedia menghibahkan kelas saya kalau kemudian anggota-anggota DPR dan pemerintah mau kuliah soal ini. Bahwa putusan tidak bisa dilepaskan antara amar dan pertimbangan hukum. Itu yang kerap kali kita sebut sebagai ratio decidendi. Kalau kita buka buku-buku hukum apapun, perspektif teori apapun, amar tidak boleh kita lepaskan dari pertimbangan hukum atau ratio decidendi itu. Nah, di dalam ratio decidendi itu kan jelas disampaikan oleh mahkamah. Dalam perspektif historis, bahwa praktek selama ini, hitungan soal batasan usia itu dihitung pada saat penetapan pasangan calon, bukan pelantikan. Yang kedua, dalam konteks apa yang disebut MK sebagai batas penelaran yang wajar, kalau kita kuliti kembali putusan Mahkamah Agung yang 23/2024, itu kan jelas satu menguji PKPU yang 9/2020, sementara MK dalam kapasitas karena punya otoritas dan kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka seharusnya kalau cara berpikirnya masih waras, maka yang kita gunakan adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang 70 itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bung Randy juga sempat menyinggung soal konsekuensi. Saya setuju itu. Kalau kita belajar misalnya praktek selama ini, Pilpres di 2019, Pilpres di 2024, ketika Ma'ruf Amin juga dipersoalkan, kalau teman-teman masih ingat ya, pada saat pencalonan, kan sempat diisukan bahwa Ma'ruf Amin juga masih terdaftar di satu badan usaha milik negara yang dipersoalkan di dalam pencalonan. Begitupun pada saat pendaftaran Kaisang di pemilu 2024 ini kan, itu juga dipersoalkan, dan kedua-duanya itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Soal kemudian diputus dikabulkan atau tidak itu urusan lain. Yang jelas pintu masuk itu ada. Nah, konsekuensinya kalau kemudian pembangkangan terus dilakukan, undang-undang atau revisi undang-undang pilkada disahkan, maka kekhawatiran saya ya betul tadi, bukan hanya Kaisang tapi semua warga negara yang kemudian mendaftar dengan mengikuti undang-undang versi proses pembangkangan yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka resikonya bisa saja kembali dibatalkan ketika proses pilkada itu berlangsung. Dan itu MK sudah pernah melakukan itu, membatalkan yang bukan warga negara Indonesia kan, warga negara asing. Ya. Oke. Nah, selanjutnya begini, Bapak-bapak. Kalau mereka ini punya jalan ninja untuk menempuh caranya, mereka punya tujuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, apakah civil society juga salah jika punya jalan ninja untuk sama-sama mengingatkan mereka-mereka ini yang punya ambisi atau punya upaya untuk ya katakanlah memuluskan keinginannya mereka masing-masing secara politik. Yang kalau Anda katakan tadi Pak Herdi sebagai karakter politik. Dari Pak Herdi dulu, bagaimana Pak Herdi melihat ini? Ya, kalau kita punya cara pandang yang proporsional, kalau kemudian pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang membangkang terhadap putusan MK itu, saya pikir hak yang sama juga dimiliki oleh publik secara luas ya. Publik juga bisa mendeklarasikan pembangkangan terhadap proses itu. Itu yang sering kita sebut sebagai civilian disobedience, pembangkangan sipil. Ya. Nah, modelnya bisa macam-macam. Di kami punya organisasi namanya Constitutional Administrative and Law Society, itu bahkan menegaskan bahwa salah satu model pembangkangan adalah proses pemboikotan terhadap pilkada nanti. Kan logikanya begini, sederhana gitu ya. Kalau kemudian proses pilkada itu dibangun dengan cara-cara yang bertentangan dengan konstitusi,
Lantas buat apa pilkada itu dilakukan? Tentu legitimasinya tidak akan pernah dapat. Kedua, secara hukum, artinya kita menjalankan sebuah proses yang sama sekali tidak on the track dengan konstitusi. Kami punya kewajiban bagaimana menyampaikan kepada publik bahwa kita punya hak yang sama untuk membangkang terhadap kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang tidak on the track dengan konstitusi. Saya pikir itu clear bahwa proses pembangkangan sipil itu bisa kita lakukan dengan cara bermacam-macam. Yang jelas, setiap warga negara punya hak yang sama untuk mendeklarasikan sikapnya masing-masing. Begitu. Ya, mereka membangkang terhadap konstitusi, ya sipil juga membangkang terhadap apa yang mereka upayakan saat ini. Kira-kira begitu, Bung Randy, bagaimana? Ya, tapi memang menyisakan satu pertanyaan, seberapa kuat civil society kita? Oleh karena itu sebenarnya DPR dalam kaitan kita ini sebagai jaringan pendidikan pemilih, kita menekan terus, misalnya DPR kan membuat undang-undang. Sebenarnya begini, revisi bisa dilakukan, nggak apa-apa dilakukan. Jadi kita sebenarnya ya revisi itu juga langkah konstitusional sebetulnya. Tapi harus sesuai dengan norma hukum. Apa itu? Ada putusan Mahkamah Konstitusi. Harusnya sebenarnya begini ya, kemarin udah jalan. Oke, jalan. Tapi harus bersesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam kaitan pilkada ya. Iya. Karena kemarin yang diputus banyak. Jadi sebenarnya nggak masalah. Oke lah, udah dibahas. Yang lucunya dan ini paradoksial adalah yang dilakukan dalam konteks revisi kemarin kan itu langsung bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi Pak Herdi juga sebutkan dan saya sebut soal umur dia mengikut Mahkamah Agung. Padahal sudah kita tahu bahwa Mahkamah Agung kemarin yang diuji itu adalah PKPU, ya, peraturan KPU terkait pencalonan, pasal 4. Yang memang di PKPU itu ada tambahnya umur 25, 30 dan sebagainya saat penetapan pasangan calon. Nah, itu yang dinyatakan MA itu dirubah saat pelantikan. Tapi Mahkamah Konstitusi walaupun dia berpendapat dalam pertimbangan hukum bahwa itu saat pendaftaran sampai bermuara pada penetapan pasangan calon, MK pun, Mahkamah pun enggan dan segan untuk menaruh pada saat penetapan pasangan calon dalam norma undang-undang. Kenapa? Karena dia bilang ini nanti anomali loh. Anomali kenapa? Dalam semua konstruksi hukum kita yang namanya persyaratan yang menyangkut batas usia, pertama open legal policy. Yang kedua, itu tidak pernah disebutkan pada saat pendaftaran atau pada saat penetapan pasangan calon. Misalnya calon presiden umurnya sekian. Itu sudah logika umum itu adalah saat mendaftar, verifikasi dan ditetapkan dia harus berumur sekian. Termasuk calon DPR, DPRD, DPD, itu sama. Makanya dia sebut anomali kalau mahkamah menyatakan umur itu nanti harus ditambahkan saat penetapan pasangan calon. Artinya dia menjaga konstruksi hukum itu sehingga benar harus begitu. Nah, yang ini meluruskan konstruksi hukum. MK konteksnya seperti itu. Oleh karena itu DPR misalnya sekarang kan tetapkan berdasarkan norma hukum. Jangan menabrak aturan. Nanti yang susah siapa? Yang sulit pertama KPU, penyelenggara. Karena dalam pertimbangan hukum secara jelas menyatakan KPU itu harus mengikuti norma Mahkamah Konstitusi. Sekarang nanti ada begini. Ini ya, kalau terjadi misalnya sesuatu yang kita takutkan, keburukan bahwa Mahkamah Konstitusinya bilang A, undang-undang revisi hari ini misalnya kemarin hari ini memutuskan berbeda. KPU akan ikut yang mana? Itulah yang KPU membingungkan. akan ikut yang mana? Nah, sementara mereka kalau KPU ikut undang-undang kan, kemudian bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, semua norma yang sudah dinyatakan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi itu jadi problematis nanti ke depan. Ada satu hal lagi yang menarik terakhir yang akan saya tanyakan kepada para narasumber saya. Ke Pak Herdi dulu. Pak Herdi, meskipun saat ini adalah upaya dari DPR gitu ya merevisi Undang-Undang Pilkada dan kebut sekali akan segera disahkan revisi ini, tapi yang menarik adalah PDI Perjuangan sepertinya tetap akan mengusung calon-calon pemimpinnya di kepala-kepala daerah ini, calon-calon kepala daerah ini berdasarkan atau berbasis pada putusan MK. Apa yang terjadi saat ini dan bagaimana implikasinya, Pak Herdi? Ya, meskipun secara historis PDIP juga pernah melakukan hal yang sama ya ketika masih segaris dengan Pak Jokowi, Presiden Jokowi dalam hal ini gitu. Tetapi
ya belum terlambat untuk sadar gitu ya, kembali pada jalan yang benar, bahwa partai seperti PDIP hendaknya itu memang berdiri tegak di barisan paling depan bagaimana kembali menegakkan demokrasi yang sekarang sedang diobok-obok oleh pemerintah dan DPR. Jadi saya pikir kalau kemudian yang menjadi problem ada pada pembentuk undang-undang, maka tidak ada pilihan lain. Semua orang-orang yang masih punya kewarasan, masih menjaga akal sehat, itu harus keluar kandang. Karena bagi saya, ini adalah tugas sejarah yang mesti kita emban. Kalau kemudian cara berpikir DPR dan pemerintah sudah ngaco seperti ini, melakukan cara-cara kotor untuk melanggar kekuasaan, maka semua orang yang masih punya kewarasan harus keluar kandang. Kalau kita misalnya pinjam katanya Benazir Bhutto ya saat-saat indah bagi sebuah kapal itu adalah ketika ditambatkan di dermaga, dia kelihatan indah berbandingkan cahaya. Tapi kapal itu kan tidak dibuat untuk ditambatkan di dermaga, kapal itu dibuat untuk menghajar gelombang membelah lautan. Maka semua orang-orang yang masih waras berpikiran waras, ya harus keluar kandang, penuhi kantor-kantor pemerintahan untuk menyatakan sikap bahwa ada yang salah dengan cara berpikir DPR dan pemerintah. Karena kalau melihat pada sejarah, saya pikir ya hanya dengan tumpah ruah di jalan-jalan kemudian perubahan itu bisa kita lakukan. Soekarno tumbang karena massa yang besar, pressure massa yang besar. Soeharto tumbang juga karena itu dan lain sebagainya. Jadi saya berharap ya, artinya langkah politik yang diambil PDIP ini untuk mengusung calon-calon kepala daerah berbasis pada putusan MK ini sah-sah saja dan berada di barisan civil society. Anda mau mengatakan seperti itu, Pak Herdy? Ya, saya pikir tidak ada masalah. Kita butuh juga teman-teman di DPR untuk segera kembali ke jalan yang benar. Bagaimana kemudian menyatakan sikap terhadap garis demokrasi yang hendak kita bangun. Yang pada sisi yang lain itu sedang berusaha diobok-obok oleh DPR dan pemerintah. Saya pikir nggak ada masalah dengan itu. Ya. Terakhir, Bung Randy juga pertanyaan yang sama. Dari kacamata pemilih, langkah politik yang diambil PDI Perjuangan dalam berupaya mengusung calon kepala daerah, terutama di Jakarta kalau yang jadi sorotan akhir-akhir ini? Sebenarnya bukan soal civil society, bukan soal partai politik, tapi soal norma hukum. Itu yang kami mau tegaskan. Bahwa mau PDIP, mau partai apapun, sepanjang persyaratannya, ada kan 2 persyaratan pencalonan. Persyaratan pencalonannya itu memenuhi syarat. Bahwa persyaratan pencalonan itu kan MK sudah menyatakan tidak memenuhi syarat yang sudah tidak berlaku lagi bertentangan dengan hukum yang 20% kursi dan 25% akumulasi kursi. Yang berlaku apa? Berdasarkan putusan MK, maka yang berlaku dalam norma persyaratan pencalonan itu mengikuti 10%, 8,5%, 7,5%, 65% berdasarkan jumlah penduduk. Provinsi kan yang 2 juta, 2,2 sampai 6 dan kabupaten 250, 500 dan lain sebagainya itu nanti dibaca jelas. Jadi persyaratan pencalonan itu berdasarkan per hari ini dan meskipun besok atau hari ini diputuskan oleh DPR perubahan undang-undang itu tidak membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya erga ormes berlaku saat dibacakan yang berkekuatan hukum tetap, final and binding, mengikat semua pihak. Itu pertama. Jadi mau ada undang-undang, mau ada perpu dan lain sebagainya, bahwa sesuai dengan undang-undang dasar, putusan Mahkamah Konstitusi terkait muatan substansi pasal ayat, muatan persyaratan pencalonan, ya kan, yang sudah diubah MK menjadi yang 10% sampai 6,5%. Itu berlaku sekarang dan seterusnya dalam konteks pilkada. Oleh karena itu saya katakan tadi mau partai politik apapun itu pendekatan pencalonnya mestinya harus berdasarkan jumlah DPT dalam setiap daerah presentasinya. Itu jadi apakah civil society berkah atau tidak, konstruksi hukumnya begitu dan Mahkamah Konstitusi punya peluang untuk batalkan. Kedua, ada norma terkait sengketa pemilihan. Daftar kan semua. Pertanyaan publik. Nanti KPU terima enggak? Kalau seandainya KPU terima, it's okay. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau dia memenuhi misalnya 7,5%, 8, misalnya di Jakarta dicontohkan tadi kan, dia harus berapa? 7,5% kan. Seandainya, ini seandainya dibatalkan atau KPU menyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan, itu 3 hari setelah itu siapapun calonnya bisa mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu dalam 12 hari. Bawaslu harus memutus. Nah, Bawaslu dalam memutus bisa saja membatalkan atau bukan membatalkan SK KPU dan menyatakan calon tersebut sah. Karena apa? Ada norma hukumnya. Apa? Itu tadi. Norma dari
putusan Mahkamah. Mahkamah Konstitusi. Apapun siapapun jadi ada sengketa calonnya, pemilihan sampai ada pada perselisihan baik, hasil pemilihan. siapapun yang dicalonkan, partai politik manapun yang mengusung, dan aturan apapun yang dipakai, tetap norma hukum yang dilihat dan putusan diskusi kita pagi hari ini tetap bahwa berpandangan putusan Mahkamah Konstitusi lah yang bisa dijadikan landasan untuk mengusung masing-masing pasangan calon di Pilkada serentak 2024. Apa yang terjadi di DPR itu adalah upaya politik yang tentu saja kita harus kaji lagi, kita harus debat lagi bersama apa urgensinya yang akan dicapai oleh segelintir ataupun beberapa orang di partai politik yang ada di DPR mencapai tujuan tertentu. Baik, terima kasih para narasumber saya pagi hari ini. Ada pakar hukum tata negara dari Universitas Mula Warman, ada Pak Herdian Sahamzah, serta Koordinator Nasional JPPR, Bung Randy. Terima kasih Bung Randy Umboh sudah bergabung bersama kami pagi hari ini.